Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Opa Oma, Eyang Putri, Eyang Kakung. Kembali pada pagi hari ini kita akan bertemu lagi di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut. Saya percaya saat ini Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ada di dalam satu sukacita yang besar. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut. Kita akan memuji Tuhan di dalam bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, di mana kami boleh kembali Tuhan bertemu satu dengan yang lain, walaupun di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu Engkau sapa dengan kebenaran firman-Mu, biarlah di dalam kehidupan kami terus boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut pada pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya saat ini Engkau ada hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan hati kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini pemberitaan firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi. Biarlah di dalam tema berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kita akan persiapkan hati kita akan memuji dari pujian Ujilah Aku Tuhan.
Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah buat kita semua. Dan kita saat ini akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Mari sebelumnya kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus beserta dengan kami, memimpin kami, menolong kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah pada setiap kami, ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, Oma, Opa, Om, Tante, Bapak, Ibu sekalian, tahukah kita bahwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa? Kita akan coba melihat satu bagian di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23. Di sana tertulis demikian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, masih dalam suasana Paskah, kita akan merenungkan bagian ini. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa tidur itu sesuatu yang penting? Pernah mendengar Bapak Ibu pola angka 3, bahwa orang bisa hidup 3 menit tanpa oksigen, bisa hidup 3 hari tanpa minum, dan 3 minggu tanpa makan. Memang ada yang bisa tahan nafas itu sampai 11 menit, itu rekornya. Bahkan ada yang 22 menit, ada. Ada juga yang bisa tahan nggak minum selama 18 hari. Dan untuk makan ada yang bisa nggak makan selama 74 hari atau 10 minggu lebih. Tapi kemudian mati orangnya katanya ya. Akan tapi untuk tidur, kita sangat membutuhkan tidur. Semakin lama kita nggak tidur, semakin otak kita bisa rusak. Ada yang mencatat rekornya untuk nggak tidur manusia itu 11 hari. Tapi kemudian setelah 11 hari sakit parah setelah itu. Jadi Oma Opa, Om Tante, Bapak Ibu, tidur itu sesuatu yang penting. Berapa lama kita harus tidur dalam sehari? Sampai usia tua kita masih tetap membutuhkan 7 sampai 8 jam per hari. Tetapi semakin kita bertambah tua, semakin
banyak masalah tidur yang bisa kita hadapi. Saya yang muda aja seperti ini masih sering dapat masalah tidur. Entah insomnia, entah mimpi, jadi bangunnya nggak seger gitu ya. Nah, katanya semakin menua, kita akan cenderung merasa cepat lelah. Tidur kita jadi lebih awal, makanya akhirnya bangunnya kita lebih pagi. Bahkan ada yang malamnya beberapa kali bisa terbangun. Nah, saya nggak tahu ini apakah di antara Bapak Ibu sekalian masih ada yang susah bangun dari tidur. Kalau anak muda mungkin lebih sering seperti ini ya, Bapak Ibu. Tidur katanya kayak mati. Jadi dibangunin dengan cara apapun nggak bangun-bangun gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah oma-opa masih mengalami seperti ini. Nah, Bapak Ibu, oma-opa sekalian, ada yang mengatakan tidur itu adalah kematian kecil yang kita cicipi setiap hari. Karena kita tidak tahu apa-apa ketika kita tidur. Dan itu cukup alkitabiah saya rasa. Entah ada yang mengatakan roh kita keluar ketika kita tidur, itulah yang membuat kita jadi bermimpi, tapi saya tidak tahu soal itu. Tapi yang pasti satu hal yang alkitabiah adalah dalam kematian kita tidak mengetahui, tidak merasakan dan tidak dapat melakukan apa-apa. Dan karenanya tidur dianggap sebagian kecil dari kematian kita. Yang membedakan hanyalah ketika kita tidur, kita masih bisa bangun sendiri secara natural. Di luar dari masalah tidur tadi yang membuat kita susah bangun, kita sebenarnya tubuh ini bisa membangunkan diri kita sendiri. Tapi Bapak Ibu, oma-opa sekalian, ketika kita mati, sesungguhnya kita tidak bisa membangkitkan diri kita sendiri. Bahkan untuk Yesus pun masih dipakai istilah dibangkitkan oleh Bapa. Bapak Ibu, oma-opa ingat pengakuan iman rasuli. Ada satu bagian yang mengatakan disalibkan, mati dan dikuburkan. Lalu kemudian apa? Turun ke dalam kerajaan maut. Bapak Ibu tahu kenapa disebutkan istilah turun ke dalam kerajaan maut? Kerajaan itu mau menunjukkan apa Bapak Ibu? Adanya kuasa yang begitu besar, yang bersifat absolut, yang mengikat, yang mengatasi semuanya, yang berada di bawah kekuasaan sesuatu atau seseorang ini. Karena itu kalimat turun ke dalam kerajaan maut, itu mau mengatakan bahwa maut atau kematian itu punya kuasanya. Kalau kematian itu betul memiliki tempat yang bernama dunia orang mati, seperti yang diyakini oleh orang-orang Israel purba, maka ketika seseorang mati, tubuh, jiwa, dan rohnya segera masuk ke dalam dunia orang mati dan tidak bisa lagi keluar dari sana. Kematian menjadi begitu mencengkram dan mengikat. Tidak ada satupun yang dapat keluar dari kuasa yang mencengkram ini. Kematian menjadi sesuatu yang harus dialami seterusnya, selamanya. Sehingga hidup kita yang singkat ini semakin tidak ada artinya. Karena mau ngapain aja, toh akhirnya endingnya di kematian. Kita akan berakhirnya di kematian yang kekal, yang begitu mencengkram, yang membuat kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Tapi kemudian kita tiba pada pesan Paskah kita, bahwa Yesus Kristus yang ikut merasakan dicengkram oleh kematian, kemudian dibangkitkan oleh Bapa. Tidak ada kuasa yang dapat terus menggenggam kalau Allah sudah katakan lepaskan. Bapak Ibu setuju? Bahwa tidak ada kuasa yang dapat terus menggenggam kalau Allah sudah katakan lepaskan. Dan itulah yang terjadi. Mau seberapa hebat dan berkuasanya maut, ketika Allah katakan lepaskan, ketika Bapa perintahkan bangkit, maka Yesus pun bangkit dari kematian. Mengenakan tubuh, jiwa, dan roh yang diperbarui. Sehingga di ayat 54 dan 55,
Dari pasal yang sama yang tadi kita baca, di sana dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian Kristus sama seperti kematian kita. Maka kebangkitan Kristus juga dapat menjadi kebangkitan kita juga karena Allah mampu membangkitkan kita. Allah telah menganugerahkan keselamatan dan memberi hidup kekal buat kita. Maka kebangkitan Yesus itu disebut sebagai yang sulung, yang pertama dari kebangkitan manusia. Kematian tidak lagi punya kuasa untuk mencengkram kita. Kita akan dibangkitkan pada waktunya untuk dapat menerima hidup yang baru dalam tubuh, jiwa, dan roh yang baru. Di dalam kekekalan, di langit dan bumi yang baru. Dan inilah yang menjadi dasar iman percaya kita. Ini menjadi fakta yang begitu luar biasa bahwa maut tidak lagi berkuasa atas diri kita. Boleh semua orang yang hidup kelak akan menemui ajal, tapi kemudian tidak dapat menahan kita lebih lama lagi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah memerintahkan lepaskan, memerintahkan bangkit, maka kita pun akan bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa Tuhan lebih menginginkan kita untuk memperoleh kehidupan, maka bagi setiap kita yang saat ini mungkin masih takut untuk menghadapi kematian, kita diajak untuk ingat bahwa kita akan memperoleh hidup kekal setelahnya. Kematian hanya menjadi pintu untuk menuju kepada kehidupan kekal. Kita hanya seperti tertidur. Tapi buat kita yang rasanya tidak takut menghadapi kematian, bahkan ingin cepat-cepat gitu ya, kita mau yakin dan percaya bahwa sebenarnya Tuhan lebih menginginkan kita hidup, dan kita diajak untuk menghargai kehidupan yang Tuhan beri, baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang nanti. Jadi Bapak Ibu, Oma Opa, Om Tante dimanapun berada, kalau nanti kita tertidur dan bangun kembali, jangan lupa untuk bersyukur karena kita bisa mencicipi seperti apa kematian yang akan terjadi. Bahwa seperti kita memejamkan mata, lalu tidak tahu apa-apa, dan seketika kita membuka mata, kita telah masuk di hari yang baru. Bedanya, kita pada kematian tidak dibangunkan oleh siapa-siapa atau bangun sendiri. Kita dibangunkan oleh Tuhan, dibangkitkan untuk kemudian diberikan hidup yang baru, menikmati kasih Bapa selama-lamanya di dalam kekekalan. Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama pada hari ini. Kiranya kami mengisi hari-hari kami setelah ini dengan penuh syukur karena anugerah Tuhan, karena kebangkitan Tuhan menjadi yang pertama untuk menunjukkan kepada kami seperti apa kami nanti akan dibangkitkan. Kiranya kami juga lebih menghargai kehidupan ini, karena Tuhan telah memberikannya seperti Engkau juga menyediakan kehidupan kekal di akhir nanti. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, Engkau tahu, Engkau akan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap keinginan, setiap cita-cita, setiap doa-doa kami, kerinduan kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu kami, untuk sanak saudara kami, untuk semua orang yang kami kasihi, Engkau mengetahuinya, dan Engkau mengasihi mereka juga. Engkau akan senantiasa menjawab doa-doa kami. Kami yang lemah, kami yang sakit, kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mengulurkan tangan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami akan menyudahi persekutuan kami saat ini, dan kami senantiasa membutuhkan berkat Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Maka Bapak Ibu, Oma Opa, Om Tante sekalian, dimanapun berada, arahkanlah hati kepada Tuhan, dan kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya Allah
sumber pengharapan, memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu semua boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, Eyang Putri, Eyang Kakung, ibadah kita telah selesai. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Selamat bertemu kembali pada ibadah persekutuan usia lanjut pada tanggal 14 Mei. Semoga kita sudah bisa ibadah secara tatap muka. Kita akan persiapkan hati kita akan doakan segala sesuatunya sehingga pada tanggal 14 Mei nanti kita bisa bertemu secara tatap muka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.